Halo Love LK. Ada beberapa jenis karangan dalam bahasa Indonesia. Apa aja ya jenis-jenis dan perbedaannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Oh iya, LK pernah mengunggah video tentang jenis-jenis paragraf loh. Tonton videonya di pojok kanan atas. Kali ini, LK akan membahas mengenai jenis-jenis karangan. Pantau terus sampai akhir ya. Yuk bahas tentang jenis-jenis karangan. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu karangan? Karangan adalah karya tulis dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Karangan terdiri dari 5 jenis. Pertama, eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan atau pemaparan tentang suatu informasi yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Contohnya, uang kartal dan uang giral. Pada masa kini, uang merupakan alat tukar atau alat jual beli yang digunakan manusia. Setiap negara memiliki mata uang untuk transaksi yang berbeda-beda. Uang memiliki 2 jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, berupa uang kertas dan uang logam. Uang giral merupakan uang yang digunakan untuk transaksi besar, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Uang giral bersifat jangka panjang, berupa surat-surat berharga, seperti cek, kartu kredit, buku tabungan, saham, dan lainnya. Jenis kedua, narasi. Narasi adalah karangan yang berupa rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Pada karangan narasi, terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan penutup. Contohnya, berkunjung ke rumah saudara. Hari Kamis kemarin, aku bersama keluarga pergi ke Surabaya untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencana awalnya, pemberangkatan dari kota Semarang naik bus, berhenti di terminal. Kemudian, naik angkot menuju rumah saudara yang lokasinya di pinggiran kota. Namun, rencana ini akhirnya tertunda karena sopir angkot mogok beroperasi. Akhirnya, kami harus menggunakan alat transportasi lain. Jenis ketiga, deskripsi. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca, sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, merasa, mendengar, dan mengalami secara nyata. Contohnya, makna warna pada tubuh ikan. Ikan menggunakan warna-warna di tubuhnya sebagai alat komunikasi. Misalnya untuk memperingatkan pemangsa, seperti ikan-ikan predator agar tidak mendekatinya karena ia beracun. Bentuk ini bisa kita lihat pada ikan buntal tanduk yang berwarna mencolok dengan pola dan bintik-bintik merah, biru, dan kuning. Cara yang hampir sama digunakan oleh ikan gobi berwarna ketam atau Cygnigobus biocelatus dan ikan kambing atau Pomacentus imperator. Ikan gobi mempunyai tanda mata ganda di siripnya. Saat diserang, ia akan memperlihatkan mata tersebut untuk menakut-nakuti penyerangnya hingga pergi menjauh. Sedangkan ikan kambing memiliki warna sangat menyala. Warna tersebut digunakan untuk menakut-nakuti pesaing yang berada di wilayah yang dijaganya. Selain memberi peringatan, warna pada ikan-ikan juga digunakan untuk menarik pasangannya. Ketika menunjukkan warna khasnya yang indah, pasangan akan datang menghampiri. Jenis keempat, argumentasi.
Argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat penulis yang disertai pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta, sehingga pendapat itu dapat meyakinkan pembaca dan diterima kebenarannya. Karangan ini tidak mendorong pembaca untuk melakukan atau mempercayai hal tersebut. Contohnya, manfaat internet. Internet merupakan suatu teknologi canggih yang diciptakan untuk memudahkan seluruh kehidupan manusia dengan akses informasi yang tidak terbatas dan cepat. Namun, sayangnya, manfaat-manfaat yang disediakan oleh internet belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa bagian dari penduduk Indonesia belum mengerti cara menggunakan dan memetik manfaat dari internet. Internet bisa digunakan sebagai sarana untuk bisnis. Luasnya jangkauan internet bisa digunakan sebagai sarana promosi produk yang ampuh. Tidak hanya untuk berbisnis, internet juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang ampuh. Internet dapat menghubungkan setiap orang dari belahan dunia manapun, sehingga kita bisa bertukar informasi dengan mereka. Itulah beberapa manfaat internet yang dapat kita peroleh. Oleh sebab itu, gunakanlah internet sebaik mungkin agar kita mendapatkan manfaat dan terhindar dari pengaruh buruk internet. Jenis yang kelima atau yang terakhir adalah persuasi. Persuasi adalah salah satu jenis karangan yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang hal yang disampaikan oleh penulis, serta mendorong pembaca untuk melakukan atau mempercayai hal tersebut. Contohnya, menjaga persatuan. Saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat persatuan sesama bangsa. Sebagai generasi muda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah bangsa. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Jangan lagi ada perselisihan antar suku dan agama, karena sesungguhnya kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu tadi materi mengenai jenis-jenis karangan. Semoga Love LK dapat memahaminya ya, dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Ternyata, terdapat 5 jenis karangan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.